antara timnas Indonesia dan Bahrain akan tersaji dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta beberapa hari lagi. Laga ini sangat penting bagi skuad Indonesia untuk memenangkan pertandingan kandang tersebut. Indonesia wajib memenangkan laga tersebut agar tetap menjaga asa untuk peluang lolos ke Piala Dunia 2026, terutama lolos langsung dengan menduduki peringkat 2 besar klasemen akhir grup J. Namun untuk memetik kemenangan saat melawan Bahrain bukanlah hal yang sangat mudah. Berkaca dari hasil saat menghadapi Australia kemarin, Clifford sebagai pelatih perlu berbenah. Dia harus menimbang ulang apakah akan tetap bermain dengan terbuka atau lebih reaktif. Beberapa perubahan lain juga perlu dilakukan tim kepelatihan timnas Indonesia. Seperti diketahui, lini belakang timnas Indonesia sangatlah rapuh pada duel saat melawan Socceroos kemarin. Hal ini terjadi persis saat timnas Indonesia menelan kekalahan kala berhadapan dengan China beberapa waktu lalu. Para pemain timnas Indonesia meninggalkan jantung pertahanan dan rentan dengan serangan balik. Patrick Clifford perlu memperbaiki koordinasi di lini belakang, secara khusus bek tengah. Bahkan jika melihat kondisi terkini dan performa para pemain, mungkin perlu dilakukan perubahan. Sandy Walsh dan Max Hilgers cedera usai laga melawan Australia. Sementara Rizky Ridho yang kala itu jadi pengganti, tampil sangat maksimal. Clifford juga bisa memainkan Justin Hubner yang sudah terbebas dari sanksi akumulasi kartu kuning. Selain rontok dengan serangan balik, ada satu titik lemah di lini belakang timnas Indonesia pada duel saat bertandang ke Australia. Titik lemah itu adalah antisipasi bola mati, terutama dari tendangan sudut. Faktor ini harus dapat perhatian serius dari tim kepelatihan skuad Garuda, sebab berkaca dari pertemuan sebelumnya, Bahrain juga sangat kuat dan maksimal ketika tendangan sudut. Melihat dari hasil pertemuan timnas Indonesia versus Bahrain sebelumnya, 1 gol dari gol Bahrain tercipta dari tendangan pojok. Patrick Clifford harus memberi pembagian tugas yang jelas, siapa yang harus menjaga siapa. Dia juga harus perlu mengatur posisi para pemain agar tidak ada celah yang kosong. Clifford tidak boleh mengulang kembali kesalahan pada duel lawan Australia kemarin, karena kekalahan kemarin sangatlah fatal. Kehadiran Eliano membuat lini serang timnas Indonesia makin variatif saat dimainkan pada duel lawan Australia. Dia punya kolaborasi yang bagus dengan Kevin Dix dan Ole Romeni. Selain Eliano, Ragnar Oratmangun juga bisa dimainkan sejak menit awal di lini depan. Diketahui Ragnar absen pada duel melawan Australia karena akumulasi kartu. Namun untuk menjamu Bahrain beberapa hari lagi, Ragnar dipastikan dimainkan dari menit awal sebab ia sudah terbebas dari sanksi tersebut. Clifford mungkin bisa mencoba trio Ragnar, Ole dan Eliano di lini serang. Jika opsi itu dipilih, maka Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk akan berada di bangku cadangan. Diketahui timnas Indonesia sudah melangsungkan latihan bersama di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Namun dalam latihan tersebut, ada 3 pemain absen dalam latihan yang berlangsung. Ketiganya yakni Ole Romeni, Max Hilgers, dan Sandy Walsh. Absennya Hilgers dan Sandy dikarenakan sebelumnya mengalami cedera. Keduanya menderita cedera saat timnas Indonesia dibabat Australia 5-1 pada pertandingan ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Latihan timnas Indonesia dipimpin langsung oleh pelatih Patrick Clifford.
Terlihat para pemain tampak enjoy, menikmati menu latihan dari peracik strategi berkebangsaan Belanda itu. Duel antara timnas Indonesia dan Bahrain bakal menjadi laga yang sangat krusial bagi kedua skuad tersebut. Sebab laga ini sangat menentukan langkah kedua tim untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Pada pertandingan sebelumnya, kedua tim ini masing-masing menelan kekalahan. Timnas Indonesia meraih hasil yang tidak memuaskan karena kalah 1-5 dari tim Seribu Kanguru, sedangkan Bahrain kalah 0-2 dari Jepang. Saat ini kedua tim sama-sama mendapatkan 6 poin dari 7 laga yang sudah dimainkan. Ada banyak aspek yang menarik dari kedua tim ini. Salah satunya adalah nilai pasar berdasarkan transfer market. Seperti apa perbandingannya? Simak ulasan selengkapnya di bawah ini. Timnas Indonesia punya skuad dengan nilai pasar yang sangat tinggi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini tak lepas dengan bergabungnya beberapa pemain yang kini membela klub dari Liga Top Eropa. Sedangkan di kubu Bahrain hanya ada 4 pemain mereka yang kini tercatat bermain di luar negeri. Dari 29 pemain yang disiapkan untuk menghadapi Bahrain, skuad Indonesia mempunyai nilai pasar sebesar 36,53 juta euro. Nilai itu unggul sangat jauh dibandingkan dengan Bahrain. Nilai pasar skuad Bahrain hanya berkisar sekitar 9,75 juta euro. Nilai pasar seluruh pemain Bahrain bahkan bisa disamai dengan 2 pemain timnas Indonesia, seperti Messi Hilgers yang memiliki nilai pasar sebesar 9 juta euro. Namun perlu diingat, Bahrain adalah kekuatan baru di kawasan negara Teluk, sebab Bahrain baru menjuarai Piala Teluk pada Januari 2025 kemarin. Secara mental mereka tentu lebih percaya diri dengan hasil tersebut. Bahkan saat kalah dari Jepang, Bahrain memberi perlawanan yang sangat sengit. Namun ada situasi sulit yang harus dihadapi oleh Bahrain pada duel saat menghadapi Indonesia nantinya. Diberitakan bahwa Bahrain kehilangan 2 pemain kunci mereka di lini belakang. 2 pemain tersebut adalah Amine Benadi dan Hamad Samsan. Keduanya beroperasi di lini belakang. Amine Benadi bermain untuk peran bek tengah. Pemain 31 tahun itu akan absen karena akumulasi kartu kuning, sedangkan Hamad Samsan absen karena cedera. Di sisi lain, timnas Bahrain akan mendapatkan tekanan sorak-sorai dari para penonton pecinta timnas Indonesia tercinta. Oke para pecinta timnas kesayangan kita, berapakah prediksi skor akhir pada pertemuan timnas Indonesia versus Bahrain yang akan datang? Tulis jawaban dan prediksi Anda di kolom komentar.